Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Kita ketemu lagi di video latihan soal penilaian tengah semester mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9 semester genap. Tidak terasa kita sudah melampaui setengah semester ya di semester genap, dan kali ini saya akan memberikan latihan soal untuk persiapan penilaian tengah semester. Untuk penilaian tengah semester kelas 9 semester genap ada dua materi yang diujikan. Yang pertama adalah materi bioteknologi, mencakup bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan yang kedua adalah materi kemagnetan, mencakup migrasi hewan, kemudian induksi elektromagnetik, dan benda-benda yang memanfaatkan teknologi kemagnetan. Oke, kita langsung saja menuju ke soal-soal yang akan kita bahas di latihan soal ini. Soal yang pertama. Berdasarkan tabel di bawah ini, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern yang benar adalah, kita lihat di sini, untuk yang pertama menggunakan peralatan yang sederhana, ini benar. Yang modern menggunakan peralatan yang mudah diperoleh, ini salah. Karena kan untuk yang modern itu dia membutuhkan laboratorium khusus. Nomor 2, menggunakan makhluk hidup secara langsung, betul. Yang modern melibatkan rekayasa genetika, ini betul. Nomor 3, tidak mengubah sifat atau proses pada organisme yang digunakan. Jadi digunakan secara langsung gitu organismenya, betul. Untuk yang modern mengubah sifat atau proses pada organisme yang digunakan. Ini juga betul karena menggunakan rekayasa genetika ya di sini. Nomor 4, rumit dan memerlukan ketelitian. Ini salah karena dia sederhana. Nah, ini terbalik ya. Berarti jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan nomor 3. Berarti B. Soal nomor 2. Hormon insulin merupakan salah satu produk bioteknologi dalam bidang kesehatan. Hormon insulin disebut sebagai produk bioteknologi modern karena, kita lihat satu persatu ya, diproduksi dalam skala rumahan dengan memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Salah, karena dia pakai bioteknologi modern itu pakai rekayasa genetika. B, proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan jamur. Nah, ini yang salah jamurnya ya, karena insulin itu diproduksi dengan bakteri E. coli. Yang C, proses pembuatannya melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan Saccharomyces cerevisiae, juga salah. Proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan E. coli. Ini yang betul. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3, kedelai dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti kecap dan tempe dengan menerapkan bioteknologi konvensional, yaitu fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari bahan yang sama dapat menghasilkan produk bioteknologi yang berbeda karena, kita lihat satu persatu, kecap dan tempe difermentasi oleh bakteri yang berbeda. Iya, betul, cuman kurang spesifik gitu ya. Masing-masing jenis mikroba mengekskresikan enzim yang berbeda pula. Nah, ini yang betul. Kecap difermentasikan oleh bakteri, ini salah bakterinya, karena kecap itu pakai hamir jamur, ini betul. Perbedaan lama fermentasi menghasilkan jenis produk yang berbeda, kurang spesifik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Masing-masing jenis mikroba mengekskresikan enzim yang berbeda pula. Soal nomor 4, berdasarkan tabel di bawah ini, nama mikroorganisme dan produk yang dihasilkan yang sesuai ditunjukkan oleh nomor, berarti kita cek satu persatu ya. Saccharomyces cerevisiae, produk bioteknologinya tapai, betul. Ini bahannya bisa singkong atau ketan ya. Aspergillus wenti, tempe, ini salah. Aspergillus wenti ini harusnya untuk kecap. Rhizobus oryzae, roti, ini juga salah. Rhizobus oryzae itu untuk tempe. Streptococcus thermophilus untuk yogurt, betul. Berarti 1 dan 4. Yang D. Kita lanjut soal nomor 5. Ketika membuat tapai, bahan singkong yang sudah direbus kemudian ditaburi ragi
Saccharomyces cerevisiae, lalu wadah ditutup rapat agar tidak ada udara yang masuk. Proses kimia yang terjadi selama pembuatan tapai tersebut dinamakan, ini ada proses yang ditutup rapat. Ini maksudnya adalah supaya tidak ada oksigen yang masuk atau udara yang masuk. Proses ini disebut dengan fermentasi anaerob. Jadi fermentasi anaerob ini artinya adalah tanpa oksigen. Makanya ketika kalian membuat roti, membuat tape, kemudian membuat donat misalnya, itu setelah diberikan ragi atau diberikan mikroorganismenya harus ditutup supaya tidak ada oksigen yang masuk. Jadi proses fermentasi bisa berlangsung dengan sempurna gitu. Nomor 6, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menggunakan mikroorganisme secara langsung, terjadi penguraian gula oleh bakteri yang disebut fermentasi, terjadi respirasi anaerob pada bakteri, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Ciri dari bioteknologi konvensional adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Ini yang salah, karena kalau konvensional itu skala rumahan, produk yang dihasilkan itu dalam jumlah yang kecil. Karena skala rumahan ya gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Berarti B. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 7. Gambar Yakult atau yogurt. Yakult itu merek dagang. Berdasarkan gambar berikut, proses dan nama mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan produk di bawah ini adalah fermentasi, pasti ya, fermentasi dengan menggunakan jamur Rhizopus oryzae, salah. Karena ini proses pembuatan Yakult ya, bahan susu. Jadi bahannya itu susu yang difermentasi dengan menggunakan Lactobacillus bulgaricus, berarti C. Rhizopus oryzae itu untuk pembuatan tempe dengan bahan kedelai. Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap dengan bahan kedelai. Saccharomyces cerevisiae itu bisa untuk roti, donat, tapai. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 8, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Menghasilkan tanaman dan hewan yang berkualitas dan tahan terhadap penyakit, menghasilkan jenis makanan baru yang berkualitas dan bergizi, tidak membutuhkan ilmu atau keahlian khusus, menghasilkan produk dalam jumlah besar. Keuntungan dari pemanfaatan bioteknologi modern adalah, kalau modern itu membutuhkan ilmu khusus, ini tidak, berarti ini salah, karena membutuhkan ilmu khusus. Menghasilkan jenis makanan, salah ya, karena bioteknologi modern itu tidak membuat makanan, tapi produknya itu lebih ke teknologi, hasil teknologi gitu. Untuk kesehatan, seperti itu. Jadi yang tepat adalah kesehatan, pertanian gitu ya. Nomor 1 dan menghasilkan produk dalam jumlah besar. 1 dan 4. D. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Dalam pembuatan roti diperlukan bahan tepung, air, garam, dan ragi. Kemudian adonan disimpan dalam wadah selama beberapa jam, ditutup untuk proses fermentasi. Selama fermentasi terjadi perubahan kimia pada adonan. Saccharomyces cerevisiae, ini raginya, nama raginya, merupakan jamur bersel 1 yang mengubah amilum dan gula dalam tepung menjadi CO2 dan alkohol. Fermentasi menyebabkan adonan roti menjadi mengembang. Adonan bisa mengembang karena ini adalah soal materi terapan gitu. Jadi kita menganalisa. Mengapa roti itu bisa mengembang? Jadi itu yang kita cari jawabannya. Di sini ada CO2, saya garis bawah. Jadi pada proses fermentasi dihasilkan CO2. Nah, CO2 inilah yang menyebabkan roti itu mengembang. Adonan roti itu mengembang. Selama fermentasi dihasilkan gas CO2 ini. Yang tepat. Alkohol yang dihasilkan berubah menjadi CO2. Sama-sama hasil, dia nggak bisa menjadi hasil berubah menjadi hasil yang lain. Itu nggak bisa. Fermentasi mengubah air menjadi uap air. Ini juga salah. Gula dalam adonan berubah menjadi gas. Ini kurang tepat juga. Jawabannya adalah B. Jadi CO2 inilah yang menyebabkan adonan roti itu mengembang. Menjadi empuk itu.
ada serat-seratnya, ada rongga, itu terisi CO2. Gitu ya. Nomor 10, pada proses pembuatan tempe, kedelai dicampurkan dengan hamir. Hamir itu sejenis jamur, hamir Rhizopus oryzae, yang berperan untuk mengubah protein kompleks kacang kedelai menjadi protein sederhana. Langsung ketahuan jawabannya. Mengubah karbohidrat dalam kacang menjadi gula sederhana, ini salah. Menguraikan kacang kedelai menjadi alkohol, malah nggak dihasilkan alkohol ya dalam tempe. Menghasilkan enzim untuk membentuk asam laktat dari kedelai, salah. Jawabannya A. Mengubah protein kompleks kacang kedelai menjadi protein sederhana. Jadi protein sederhana yang dimaksud di sini adalah asam amino gitu ya. Ini lebih mudah dicerna oleh tubuh. Makanya kalau kalian makan tempe itu nutrisinya bagus sekali. Soal nomor 11. Hewan dan tanaman transgenik diduga dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Hal yang dikhawatirkan jika seseorang mengonsumsi daging atau buah transgenik adalah buah atau daging transgenik itu berarti proses bioteknologi modern. Jadi ini proses bioteknologi modern yang di situ menggunakan rekayasa genetika. Artinya, di situ terjadi proses perubahan pada susunan genetik dari makhluk hidup yang akan diproses gitu. Apakah efeknya ketika kita banyak makan daging atau buah transgenik? Yang paling utama adalah ini yang C. Meningkatkan resistensi bakteri dalam tubuh dan memicu kanker. Karena di situ terjadi perubahan pada susunan genetik asli. Karena disisipkan dengan gen bakteri, kemudian perubahan pada genetik asli dari induk mula-mula sebelum direkayasa itu diubah. Hasilnya adalah akan menyebabkan resistensi bakteri dalam tubuh dan memicu munculnya sel kanker gitu. Sel-sel yang aktif membelah. Itu bahayanya. Nomor 12. Manfaat dari proses bioteknologi modern teknik kultur jaringan adalah, kita cek satu persatu, memanfaatkan bagian tumbuhan yang aktif membelah agar cepat berbuah, kurang tepat. Memperoleh hasil tanaman berbeda varietas dengan induknya, justru salah ya. Jadi kalau kultur jaringan itu justru hasilnya adalah identik. Karena jadi teknik kultur jaringan itu tanpa fertilisasi. Hasil tanaman berbeda dengan induknya dan lebih mudah tumbuh. Ini juga salah. Menghasilkan tanaman yang identik dengan induk. Nah, ini benar. Jumlah besar, benar. Dalam waktu singkat, ya, benar. Jawabannya D. Jadi kalau teknik kultur jaringan, itu kita hanya mengambil satu sel dari induk yang akan kita kultur. Dan nanti dihasilkan beribu tanaman atau beratus tanaman baru dengan genetik yang identik dengan induk, sama persis dengan induknya. Hasilnya jumlahnya besar dan waktunya kurang lebih singkat. 13. Teknik kultur jaringan lebih mudah diterapkan pada tumbuhan dibandingkan pada hewan. Hal ini karena sel tumbuhan memiliki kemampuan, jadi pada proses kultur jaringan itu kita memanfaatkan satu kemampuan khusus yang dimiliki oleh tumbuhan yang disebut dengan totipotensi yang tinggi. Apakah totipotensi itu? Totipotensi adalah kemampuan dari sistematiknya itu sangat tinggi. Totipotensi itu adalah kemampuan sel tumbuhan untuk menjadi individu baru. Oke, berarti kita sudah separuh soal. Satu materi sudah kita bahas tentang bioteknologi. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kemagnetan. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Berkembang biak. 2. Mencari makanan. 3. Menemukan pasangan. 4. Mencari habitat yang sesuai. 5. Berkumpul dengan spesiesnya. Pertanyaannya, tujuan hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi terdapat pada angka. Jadi ini proses migrasi hewan gitu ya. Apa yang dilakukan hewan ketika dia bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet? Yang pasti mencari makanan, itu pasti.
Kemudian yang kedua adalah berkembang biak. Mencari tempat yang tepat untuk dia berkembang biak. Yang berikutnya adalah mencari habitat yang sesuai. Ini pasti. Jadi supaya dia tetap survive, kalau dia memaksa tinggal di satu tempat itu sementara makanannya sudah menipis, maka dia harus bermigrasi. Harus mencari tempat baru yang makanannya lebih baik. Mencari habitat yang tepat gitu. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 4. Migrasi dilakukan hewan dengan beberapa tujuan, seperti berkembang biak, mencari makanan, mencari habitat yang sesuai, dan menghindari serangan musuh. Gitu. Nomor 15, burung dapat mendeteksi medan magnet karena pada tubuhnya terdapat. Burung itu berpindah tempat dengan mendeteksi medan magnet bumi, karena di dalam tubuhnya itu ada satu bagian yang sangat penting yang disebut dengan magnetite. Apakah magnetite itu? Jadi selain menggunakan arah matahari dan gugusan bintang, burung juga dapat menggunakan medan magnet untuk menentukan arah. Penentuan arah tersebut dilakukan dengan mendeteksi medan magnet. Medan magnet bumi dapat menjadi penentu arah utara, selatan yang sangat baik. Dalam otak burung terdapat magnetite. Apakah itu? Yaitu mineral besi bermagnet yang dapat terpengaruh oleh medan magnet bumi. Jadi magnetite itu adalah mineral besi bermagnet. Gitu. 16. Perhatikan keadaan bahan saat didekatkan dengan magnet permanen dalam tabel berikut. Yang pertama, bahan A keadaannya bergerak menjauhi magnet, yang B menempel pada magnet, yang C menempel pada magnet, dua ini sama, yang D diam atau tidak merespon sama sekali itu. Kita mencari kira-kira bahan yang tepat dari proses atau keadaan yang terjadi dari benda A, B, C, dan D adalah, sekarang yang harus kalian pahami dari proses bagaimana benda itu bisa merespon ketika dia didekati dengan magnet. Jadi benda itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ferromagnetik. Saya tulis di sini ya. Itu contohnya adalah besi, baja, nikel. Jadi benda ini dia tertarik dengan kuat ketika dia didekati dengan magnet. Yang kedua adalah benda paramagnetik. Contohnya krom, titanium, dan mangan. Benda ini bisa tertarik tapi kecil, bisa tertarik dengan lemah gitu. Yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu bahan benda-benda yang disebut dalam diamagnetik ini ditolak oleh magnet. Ditolak oleh magnet. Apa saja contohnya? Seng, perak, dan bismut. Mana yang ditolak? Ini. Yang bergerak menjauh berarti ini diamagnetik. Yang keempat, non-magnetik. Kalau benda non-magnetik berarti tidak merespon ya. Apa saja contohnya? Kaca, kayu, sama plastik. Sekarang kita cek. Yang A bergerak menjauhi magnet, berarti itu kan ditolak. Berarti ini diamagnetik. Yang B menempel sama yang C itu ferro. Kalau diam atau tidak merespon berarti non. Sekarang kita cari jawabannya. B sama C itu berarti kita cari di sini. Besi, baja, nikel. Yang tengah. Baja, besi berarti ini. Diam atau tidak merespon di non-magnetik antara 3 ini. Kayu, kaca, plastik. Nah, di sini kaca. Betul. Terus yang bergerak menjauhi berarti itu dia. Seng, perak, atau bismut. Nah, di sini bismut. Berarti jawabannya adalah D. Jadi ini soal nomor 16. Ini soal yang lumayan membutuhkan analisa. Yang pertama kalian harus memahami dari benda-benda ini
benda ferromagnetik, benda paramagnetik, diamagnetik, dan non-magnetik. Termasuk juga contohnya. Setelah itu baru dicek bagaimana proses benda tersebut dalam merespon, habis itu baru ditentukan contohnya. Gitu ya. Semoga kalian paham. Soal nomor 17. Berdasarkan cara membuat magnet dengan menggosok di bawah ini, gambar yang benar adalah, yang harus kalian ingat ketika kalian membuat magnet, menggosoknya harus satu arah. Dengan metode menggosok, ini yang harus diingat. Jadi nggak boleh bolak-balik. Yang A dan B, ini kan bolak-balik. Berarti ini sudah pasti salah. Kita eliminasi. Yang kedua, titik yang pertama disentuh, itu mengikuti kutub magnet yang menyentuh. Kita lihat yang B. Ini kan utara yang disentuh pertama. Dia disentuh pertama di sebelah sini, karena dia posisinya di sini. Berarti ini juga harus ikut utara, sama. Kalau yang ini kan dia menyentuhnya dengan selatan, di sebelah sini. Ini utara, jadi ini salah. Yang benar adalah B. Jadi, menggosok dengan satu arah. Yang kedua, kutub yang digosokkan, di mana posisi pertamanya menempel, itu kutub yang ditempel sama dengan kutub magnet yang menempel. Harus sama. Ini utara dengan utara. Ini yang benar. Kalau ini, dia menempel selatan, tapi di sini utara. Salah. Gitu ya. Soal nomor 18, pernyataan yang sesuai berdasarkan gambar di bawah ini adalah, ini ada dua cara membuat magnet, yang di sini mengaliri arus listrik, terus yang di sini dengan menempel atau induksi. Kita lihat, saya mulai dari yang mengaliri arus listrik DC. Ini positifnya di sebelah sini, arusnya mengalir dari sini. Ini di sini tidak ada garis. Berarti 4 jari kita itu dari bawah. Ibu jari mengarah ke sebelah kanan. Berarti Q ini kutubnya adalah utara, di sini selatan. Bahan baja berarti sifatnya tetap atau permanen. Bahan baja itu sifatnya tetap atau permanen. Kalau besi itu sementara. Ini juga sementara. Nah sekarang dia diinduksi, menempel. Kalau di sini utara, dia menempel berarti ini selatan. Yang ini utara. Kalau di sini selatan, ini menempel, berarti di sini utara, ini selatan. Oke, sekarang kita tinggal cek jawaban mana yang benar. Yang A, magnet yang terbentuk dari logam Pk bersifat sementara. Pk sementara, salah. Harusnya Pk itu tetap, karena dia baja. Kutub P, yang B ya, kutub P adalah selatan, ya betul. Sedangkan Q adalah utara, betul. Sifat magnet Pk permanen, ini tepat. Tapi kita cek yang lainnya. Magnet AB bersifat tetap. Salah ya, karena dia kan besi, sementara. Magnet EF bersifat sementara. Betul, kutub F selatan. Ini salahnya di sini. Kutub F harusnya utara. Kutub E utara. Ini salah. Terbalik. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, jadi kalau dapat soal seperti ini, ada gambar, harus kita selesaikan dulu gambarnya. Kalian tentukan semua di gambar itu, nanti baru cari dari pernyataan jawaban mana yang tepat. Oke. Soal berikutnya nomor 19. Interaksi antara dua magnet yang tepat dari gambar berikut ditunjukkan oleh nomor. Kalau dia kutubnya itu sama atau searah, maka dia akan, saya tulis di sini. Ini selatan dengan selatan. Tolak-menolak, berarti ini betul. Nomor 2, selatan dengan utara harusnya tarik-menarik ya. Harusnya panahnya begini. Berarti ini salah. 3, utara dengan utara harusnya panahnya berlawanan. Ini salah. 4, selatan dan utara menarik. Ini betul. Jawaban yang benar 1 dan 4. D. Oke. Soal nomor 20. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi elektromagnetik adalah jumlah lilitan kawat pada kumparan, iya betul. Arah garis gaya magnet dalam kumparan, arah garis gayanya enggak. Kecepatan gerak magnet atau kumparan, iya. Arah lilitannya tidak. Berarti 1 dan 3. 1 dan 3 berarti B. Jawaban yang benar adalah yang B. Jadi ditentukan oleh, seperti di induksi elektromagnetik ya, ditentukan oleh GGL induksi, banyaknya lilitan,
dan kecepatan gerak magnet 1 dan 3. Soal nomor 21, trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan bolak-balik adalah, karena di sini sudah ditentukan menaikkan, berarti trafonya adalah step up. Step up itu A. Apa sih trafo itu? Jadi trafo adalah alat yang mampu mengubah tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Jawabannya adalah trafo step up untuk menaikkan, kalau step down itu untuk menurunkan. Soal nomor 22. Nah, ini di perbedaan antara trafo step up dan trafo step down. Kita perhatikan tabel di sini. Yang trafo P, NP lebih besar, ini saya tulis di sini, yang P ya. Yang Q itu kebalikannya. Kalau yang Q, mana pernyataan yang tepat dari tabel ini? Transformator P step down. Kita lihat dari data ini, P step down, karena Vp lebih dari Vs. Ini betul. Step down itu adalah dicirikan seperti ini. Ciri dari transformator step down. Kalau saya mengingatnya satu aja. Kalau step down itu NP lebih dari NS, Vp lebih dari Vs, dan IS lebih dari IP. Nomor 1 benar. Yang nomor 2, transformator P step up salah. Karena tadi P itu step down. Yang ini adalah ciri dari step up. Karena IP lebih dari IS. Vs lebih dari Vp. Ini benar, ini juga benar. Tapi yang ini yang benar, step up. Nomor 4. 1 dan 4 berarti jawabannya adalah C. Ini ciri step up, yang ini ciri step down. Kalian menghafalnya satu aja. Misalnya kalian menghafalkan ciri dari step up, ya sudah satu itu aja yang kalian hafalkan. Nanti untuk step down kebalikannya. Jadi jangan dihafalkan dua-duanya, malah bingung. Kalau saya menghafalkan yang di step down. Berikutnya kita sampai di soal hitungan, soal nomor 23. Kuat arus yang keluar dari rangkaian tersebut adalah, ini soal trafo, ada gambar di sini, gambar trafo. Lilitan berarti ini N, ini juga N. I berarti itu kuat arus ya, ini kuat arus. Yang masuk itu berarti primer, yang keluar itu berarti sekunder. Kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui IP 0,8 ampere, NP, ini NP 200 lilitan, dan ini NS 40 lilitan. Pertanyaannya adalah kuat arus yang keluar, berarti IS. Kita masukkan ke rumus trafo seperti ini. Mana yang kalian gunakan dari rumus, itu kalian lihat dari yang diketahui. Di sini diketahui N dan I. Berarti kalian gunakan ini sama ini. Kita tulis dulu di sebelahnya sini ya. NP per NS sama dengan IS per IP. Mana yang dicari? Yang dicari adalah IS. Ini saya kasih lingkar. Terus saya tulis di sini. IS sama dengan, perhatikan. Yang ini, yang diagonal, itu taruh di atas. Letakkan di atas. NP kali IP dibagi NS. Jadi pertanyaannya, kalian lingkari, kemudian yang diagonal itu taruh di pembilang, dibagi sisanya di penyebut. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. NP-nya 200, IP-nya 0,8, NS-nya 40. Sekarang tinggal kita eliminasi atau disederhanakan, 200 dibagi 40 sama dengan 5. 5 dikalikan 0,8. Kalau kalian sulit, 5 kalikan 8 sama dengan 40. Tapi di sini kalian 0, berarti nilainya adalah 4. 40 tapi ada hutang kalian 0,1 ya. 0, berarti sisa angka 4-nya saja. 4 ampere. Kalau dihitung pakai kalkulator 5 kali 0,8 ya udah pasti nilainya 4. 4 ampere jawabannya adalah D. Jadi ini harus dipegang, harus diingat. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Soal nomor 24. Sebuah transformator memiliki tegangan input
sebesar 220 tegangan, berarti Vp, dan lilitan, karena dia masuk berarti ini Np pada kumparannya. Jika pada kumparan output terdapat 500 lilitan, berarti Ns. Jenis trafo dan besar tegangan output dari transformator tersebut adalah, kita cari data dari soal. Yang diketahui adalah Vp 220 volt, Np 1000 lilitan, dan Ns 500 lilitan. Pertanyaannya adalah jenis trafo dan tegangan keluaran Vs. Tetap kita pakai rumus ini. Data yang kalian punya adalah V dan N, berarti kalian gunakan yang ini. Saya tulis lagi di sini. Pertanyaannya adalah Vs. Berarti pertanyaannya di sini. Ingat, yang utuh ini taruh di pembilang. Saya tulis pertanyaannya adalah Vs sama dengan Vp kali Ns dibagi Np. Vp kali Ns dibagi Np. Kemudian masukkan nilainya. Vp 220, Ns-nya 500, Np-nya 1000. Tetap gunakan eliminasi untuk memudahkan kalian menghitung. 1000 dibagi 500, di sini 1, di sini 2. Kemudian ini juga disederhanakan. 220 dibagi 2 sama dengan 110 volt. Vs-nya nilainya 110. Cari di sini yang 110 antara 2 ya. Ini sama ini. Berarti ini sudah eliminasi. Nah, jenis trafonya kalian bisa lihat dari ini. Kalau Np 1000 lebih besar dari Ns, berarti itu ciri dari step down. Step down itu Np lebih dari Ns. Habis itu Vp lebih dari Vs. Ini Vp-nya 220. Di sini Vs-nya 110. Kan lebih besar Vp. Berarti step down. Mana yang step down? 110 B. Jawabannya B. Oke, paham ya? Soal terakhir nih, soal nomor 25. Sebuah trafo tegangan primer dan sekunder 220 volt dan 550 volt. Berarti ini Vp ya. Yang ini Vs. Kuat arus primer IP. Kuat arus sekunder IS. Efisiensi trafo. Pertanyaannya udah ke efisiensi. Yang diketahui dari soal, ini Vp, Vs, IP, dan IS. Oke. Pertanyaannya adalah efisiensi trafo. Rumus dari efisiensi trafo adalah, ini simbol efisiensi ya. P itu daya. Daya sekunder dibagi daya primer dikalikan 100%. Rumus daya, kalau di materi semester 1 kemarin, daya P itu bisa V kali I. Atau bisa juga N kali I. Tapi karena di sini kita diketahui V sama I ya. Vs kali IS dibagi Vp kali IP dikalikan 100%. Langsung kita masukkan Vs-nya 55, IS-nya 1,5, Vp-nya 220 kali 0,5. Disederhanakan saja. 41. 31. 3/4 kali 100%. 3/4 itu kan 0,75 kalikan 100, jadi 75%. Jawabannya adalah B. Gimana? Mudah ya? Yang penting kalian selalu melakukan latihan soal. Karena kalau materi itu menghitung, kalian harus banyak melatih untuk mengerjakan. Kalau soal itu seperti bioteknologi, itu hafalan, kalian harus banyak membaca. Gitu. Semoga paham ya.
Oke, demikian tadi 25 soal latihan penilaian tengah semester untuk kelas 9 semester genap. Materi bioteknologi dan kemagnetan sudah saya berikan kepada kalian. Jangan lupa untuk mengulang kembali latihan soal ini dari depan. Tambahkan dengan mungkin membaca teori dan melakukan latihan soal yang lain agar penilaian tengah semester yang akan kalian lakukan di bulan Maret nanti berlangsung dengan lancar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya doakan semoga PTS kalian berlangsung dengan lancar, dengan nilai yang sangat memuaskan. Kita ketemu lagi di video materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.